Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam ibadah persekutuan doa di pagi hari ini, dan sebelum kita melakukan aktivitas, mari bersama-sama kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan telah menjaga kami di pada malam hari, dan Tuhan telah juga membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan segala kegiatan yang Tuhan berikan kepada kami, mari Tuhan Yesus, izinkanlah kami untuk juga kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, supaya kami juga boleh dapat menerima firman-Mu dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan Allah sendiri, dan kami mengikuti setiap firman yang Tuhan sampaikan untuk kami lakukan. Pakailah hamba-Mu pada saat ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita saat ini, Tuhan, dengan sikap kita berdiri untuk membaca firman Tuhan, terambil dari Yesaya pasal 43 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita membuka Alkitab dan kita membaca firman Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Judulnya Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam ibadah persekutuan doa di pagi hari ini, judul renungan yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara adalah jadilah saksi yang benar dan setia. Saudara-saudara kekasih, hal yang ditunggu, hal yang dinantikan seorang tahanan ketika mereka ada di dalam tahanan itu apa? Ya, pastinya adalah berita pembebasan atau berita kelepasan mereka dari tahanan. Itulah yang ditunggu, itulah yang dinantikan oleh para tahanan yang ada. Jadi merupakan satu sukacita, satu kegembiraan bagi mereka ketika mendapatkan sebuah kabar bahwa sebentar lagi mereka akan dibebaskan atau mereka akan dilepaskan dari penjara atau dari tahanan. Nah, demikian jugalah saudara-saudara kekasih yang dialami oleh umat Israel, umat pilihan Tuhan. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya umat Israel saat mereka juga mendengarkan satu kabar sukacita. Tuhan Allah lewat nabinya, Nabi Yesaya, menyampaikan berita penebusan, berita keselamatan
berita pembebasan mereka dari tahanan perbudakan bangsa Babilonia. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang memang fakta dan terjadi dialami umat Israel. Bukan menjadi satu hal yang mustahil atau bukanlah menjadi satu hal yang omong kosong ketika berita itu disampaikan. Berita itu nyata terjadi dan ternyata benar. Umat Israel dibebaskan, dilepaskan dari kungkungan, dari penjara mereka, yaitu penjara perbudakan yang mereka dapatkan dari bangsa Babilonia. Nah, hal inilah yang kemudian Allah menghendaki, Allah menginginkan umat Israel ketika mereka dilepaskan dari perbudakan, dari tahanan yang selama ini bertonton mengungkung kehidupan mereka. Allah menginginkan agar supaya umat Israel kembali kepada tugas panggilan pemutusan mereka. Di saat Allah memilih mereka menjadi umat pilihan, mereka harus tetap mengetahui bahwa mereka dipilih untuk juga menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan mereka atau di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, terutama mereka bangsa lain yang menyembah ilah-ilah lain. Bangsa Israel atau umat Israel di sini harus bersaksi. Saksi, saudara-saudara, adalah bagaimana bangsa Israel itu mengalami, menghadapi, melihat, mendengar apa yang pernah mereka alami, yakni penindasan, perbudakan, penderitaan. Namun dengan kasih Tuhan, mereka atau bangsa Israel boleh terbebas karena kasih dan kemurahan dari Tuhan. Inilah yang mereka harus saksikan. Mereka harus sampaikan kepada bangsa-bangsa lain yang hidup di sekeliling mereka bahwa Allah mereka adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu termasuk membebaskan mereka dari perbudakan yang sudah bertahun-tahun mereka alami. Di dalam ayat 10a, apa firman yang disampaikan kepada mereka lewat Nabi Yesaya? Dalam ayat 10a di sana katakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, saudara-saudara kekasih, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka beritakan kepada bangsa-bangsa lain, kepada umat manusia yang ada sekeliling mereka, yang harus mereka persampaikan, yakni bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sekaligus menjadi juru selamat di dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada Allah lain selain Allah pencipta langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan, yang dapat disembah selain Allah sang pencipta langit dan bumi, dan sekaligus juga penyelamat di dalam kehidupan. Di dalam ayat berikutnya, ayat 11 juga dikatakan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Itu juga yang mau disampaikan oleh Allah. Jadi benar-benar tidak ada juru selamat dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Nah, ini yang harus disampaikan oleh umat Israel. Bukan hanya disampaikan lewat mulut bibir kata mereka, tetapi mereka harus sampaikan lewat kehidupan mereka, lewat keteraturan, ketaatan mereka kepada Tuhan. Jadi cara hidup mereka harus menjadi hidup yang benar, hidup yang setia kepada Tuhan, hidup yang benar-benar kudus. Mereka harus bisa membedakan hidup mereka
dengan orang-orang lain yang tentunya masih hidup dalam kecemaran dan juga di dalam dosa. Hal inilah saudara-saudara pernah juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau terangkat ke surga. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah pernah juga satu perintah yang juga Tuhan nyatakan dan perintahkan kepada kita semua juga sebagai umat-umat Tuhan pada zaman sekarang ini. Jadi bukan umat Tuhan Israel saja yang diberikan tugas untuk menjadi saksi untuk apa yang mereka sudah mengalami di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa, tetapi saudara-saudara dan saya sendiri juga adalah umat Tuhan yang punya tugas yang sama untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan katakan dalam menjadi saksi kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa Allah diberikan kepada kita untuk membantu, untuk memampukan kita di dalam menyatakan kebenaran siapa Allah di dalam kehidupan ini sebenarnya. Dia adalah Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah penyelamat, Allah yang sanggup mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Jadi marilah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pagi hari ini sepanjang aktivitas yang kita lakukan, mari bersama nyatakanlah Allah di dalam kehidupan kita bersama. Jadilah saksi yang setia, jadilah saksi yang benar, bukan hanya lewat mulut bibir kata kita, tetapi yang terutama, yang terpenting yang kita tidak boleh lupakan, lewat perilaku kehidupan kita. Selalu ingat, hidup kita adalah hidup yang sudah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan hal-hal yang baik. Hidup kita harus berbeda dengan dunia yang penuh dengan kebencian, dunia yang penuh dengan permusuhan, dunia yang penuh dengan dendam, iri hati, perselisihan dan sebagainya. Itu kita harus ingat bahwa kita tidak boleh hidup sama seperti orang-orang dunia. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dalam minggu-minggu sepekan berjalan ini selalu diingatkan kita, baik dalam ibadah minggu kemarin, ibadah keluarga, ibadah pelayanan kategori, bahkan ibadah persekutuan dua saat ini, firman Tuhan selalu menuntut, selalu mengarahkan kepada kita untuk bagaimana kita sebagai orang Kristen yang hidup berbeda dengan dunia. Belajarlah dengan baik saudara-saudara kekasih, nyatakan Allah dengan benar, sehingga banyak orang mengenal Allah dan menyembah Allah yang benar, bukan menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara kekasih, mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, berkati kami, supaya kami sungguh dapat mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami jadikan firman-Mu menjadi satu tuntunan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi yang diandalkan oleh Tuhan dalam perilaku kehidupan kami. Orang akan mengenal Tuhan lewat kehidupan kami. Mereka menjadi hidup manusia yang mengasihi, yang selalu peduli, yang hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Tolong dan berkati mereka juga, agar supaya mereka hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bahkan sepanjang aktivitas yang kami lakukan, tuntunlah kami semua Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap orang yang berada dalam dosa dan kesalahan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah salah dan kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini Tuhan, sehingga sungguh kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan dan puji-pujian bagi kami sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa Tritunggal kiranya memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara selaku jemaat Tuhan dalam pekerjaan, pelayanan dan juga keluarga dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.